Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syakira, sebelumnya itu ada beberapa miskomunikasi ya, maksudnya ada beberapa yang harus dibetulkan gitu ya sebelum terlambat. Oke, nah, sebelum itu kita review dulu kali ya terkait yang tadi di bagian akhir gitu ya. Jadi kalorimeter gitu ya, mungkin tadi kita belum masuk ya ke kalorimeter. Jadi kalorimeter itu biasanya ada disebutnya kalorimetri itu sistem untuk mengukur perubahan entalpi. Jadi selain pakai nanti energi ikatan, kemudian pakai Comhes gitu ya, itu juga bisa pakai kalorimetri, nama caranya gitu ya, cara mengukurnya. Nah, untuk kalorimetri sendiri gitu ya, itu nanti dibagi lagi gitu ya. Ada 2 kalorimeter gitu ya, yaitu kalorimeter constant pressure sama yang constant volume, tekanan tetap dan volume tetap. Nah, kalau yang kalorimeter yang constant pressure gitu ya, itu key reaction itu sama dengan min key solution ditambah key calorimeter. Nah, kemudian kita juga bisa tuliskan kembali key reaction sama dengan min dari key solution, yaitu M kali C kali delta T atau macet gitu ya, ditambah dengan C dikali delta T dari kalorimeter. Kemudian kita bisa tuliskan lagi gitu ya, key reaction sama dengan min key solution. Nah, ini kenapa key reaction sama dengan min key solution gitu ya. Nah, ini sebentar, ini gitu ya, kenapa ditulisnya seperti ini gitu ya, kenapa yang si kalorimeter ini diabaikan gitu ya, itu karena si key kalorimeter gitu ya, itu merupakan dari zat larut. Nah, zat larutnya itu kayak misalnya tadi tuh kan KOH ya, dilarutkan gitu ya, pasti kan nanti KOH itu dalam bentuk campuran yang bersama dengan air gitu ya. Namanya larutan pasti direaksikan dengan campuran bernama air, yang bersama dengan air maksudnya. Nah, nanti key kalorimeter itu diabaikan karena zat larut itu nilainya akan lebih kecil daripada zat larut gitu ya, karena zat larut biasanya akan lebih banyak daripada zat larut gitu ya. Jadi kita abaikan karena nilainya terlalu kecil. Jadi kita fokus ke key solutionnya, di mana yaitu ada pelarutnya, yaitu water atau air gitu ya. Nah, makanya rumusnya yang ini. Kemudian hubungan atau relation between key reaction with enthalpy change gitu ya, atau delta H gitu ya, itu adalah delta H atau enthalpy change sama dengan key reaction per N atau mol substance gitu ya. Nah, kalau kita mau cari tadi tuh yang per 1 mol itu gimana? We can use this ini ya, this function gitu ya, dimana delta H sama dengan, atau enthalpy change sama dengan 1. Nah, ini untuk 1 molnya, berarti kalau 2 berarti nanti kali 2 ya. Nah, dikali key reaction gitu ya, per N atau mol substance gitu ya. Nah, tadi yang tadi itu kan how tulisnya apa ya tadi tuh? Kalau nggak salah delta H ya sama dengan min Q gitu ya. Nah, ini tolong dibetulkan ya. Ini tolong dibetulkan, ini kurang tepat gitu ya. Nah, yang lebih tepat tuh yang ini ya, yang ini juga. Kemudian untuk ingat juga ya gitu ya, mol substance atau N gitu ya, itu nanti kalau bisa juga M dikali V atau C dikali V, tapi kalau di Cambridge itu pakainya yang ini. Kemudian next gitu ya, is about concentration atau konsentrasi gitu ya. Contohnya itu bisa nggak cuman mol per liter aja gitu, atau M besar aja gitu ya, tapi juga bisa mol atau mol per dm 3 atau dm kubik gitu ya. Jadi bisa ini. Nah, jadi kalau misalnya diketahuinya salah satunya gitu ya, berarti kita udah nggak perlu diubah-ubah kemanapun. Nah, kecuali nanti untuk masanya gitu ya, atau misalnya CM3 gitu ya, untuk masanya itu CM3 biasanya, atau mungkin mili gitu ya. Nah, itu yang perlu diubah mungkin gitu ya. Nah, mungkin sampai situ aja penjelasannya, semoga lebih paham dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik ya. Semangat!